Terima kasih. 감사합니다. Thank you. 우리 찬양하려면 아침부터 준비를 해야 되는데 찬양이 없으면 어떻게 될까요? You have to, Kita prepare harus early in the morning for mempersiapkan praise, diri but what if pagi there were hari no untuk praise? puji-pujian kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai God puji-pujian? receives our praise, and the evil Ketika forces, Tuhan they menerima kneel down puji-pujian before our kita, praise. 그래서 오늘 kekuatan gelap pun hancur. 교육자도 그런 얘기했어요. And so I said Dan this saya with juga our mengatakan church hal members ini as kepada pastors. 결혼 예배할 asisten 때도 pendeta di sini. 청년들이 찬양을 해라. I said when we have a message or worship for Ketika marriages, kita those memiliki young adults, they should praise. 예배는 khotbah 찬양이죠. untuk Why? Because worship, they anak should have muda, praise. mereka juga tetap 장례 harus 예배 때도 mempunyai 찬양이 puji-pujian. 있어요. And even in the Bahkan funeral di worship, we should include pemakaman pun praise. kita tetap harus 영적인 굉장한 힘을 갖고 memanjatkan Why? Because puji-pujian. praise have a Karena very, puji-pujian itu enormous mempunyai spiritual strength. pengaruh besar dalam kehidupan rohani kita. 말씀 제대로 듣기만 해도 역사를 합니다. Even if you just praise correctly and listen to words God, Jika word of kita God, hanya you'll receive memanjatkan tremendous puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima kekuatan yang sangat besar sekali. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu, tetapi minggu ini adalah minggu RU. 잘 모를 겁니다. Mungkin Anda tidak tahu apa itu Probably artinya don't know RU. what RU is. 이제 RUG를 지키게 해달라고 이제 요청을 한 거예요. And so they requested for us to keep a Sunday to Kita serve the memiliki RU. satu hari minggu untuk 미국에 있는 학교 렘넌트 유니버시티 untuk RU. 줄임말이 RU입니다. It's a Yaitu school in, adalah United States. sebuah It's a remnant universitas di university. Amerika, 거기에 대해서 yaitu Remnant University. 헌금을 좀 해달라 이 얘기입니다. Dan mereka meminta persembahan. 저는 늘 생각을 합니다. And Saya I sering memikirkan constantly hal think ini. about this. 대부분의 사람들이 기도 응답받는 길을 잘 몰라요. Many people, Banyak they don't orang know the tidak way tahu to receive caranya, answers to prayer. bagaimana caranya mereka dapat menerima jawaban dari doa-doa. Mereka harus mengerti jalannya. 알겠습니까? 거의 모르는데. Are you going to know what RU is, or if that's RU Apakah orang-orang Sunday? tahu Nobody apa knows. itu 얼마나 RU 중요하다. Sunday? 알겠습니까? Apakah mereka they tahu know how seberapa important pentingnya it hal is? itu? 솔직히 의미 없어요. Semua itu tidaklah berarti. 그 대부분 신앙생활 그렇게 합니다. But Tapi many banyak people sekali live their Christian life in orang-orang that way. 지금 어려움 당하는 신자들이 너무 많습니다. There's hidup so many believers who are facing walaupun mereka hardships. adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan, mereka 그렇게 뭐 mengalami 헌금이 많고. kesulitan Oh, dan why? mereka There's so hanya many offerings to mengeluh give. mengapa banyak sekali persembahan yang harus kami I'm facing so lakukan. much hardships, I'm about Maka to kami die, harus and there's so many memberikan banyak offerings sekali to give. persembahan kepada gereja. Dan juga banyak orang yang berkata, some people say, there's sepertinya ada 30 different 30 offerings in the Christian jenis churches. persembahan yang diberikan di gereja. Bagi orang yang tidak menerima jawaban, 30 persembahan itu cukup banyak. Tapi bagi orang yang menerima jawaban-jawaban dari Tuhan dan juga anugerah Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Masalahnya di sini adalah ketika orang-orang tidak tahu jalan. Banyak sekali orang-orang yang percaya mereka melewati pencobaan-pencobaan karena mereka telah kehilangan jalan. Jika mereka ingin mengalami titik balik kehidupan, maka mereka harus tahu jalannya. Jangan berpikir ini adalah sesuatu yang enteng. Anda dapat menerima jawabannya. Judul hari ini adalah titik balik kehidupan. Apakah ini suatu titik balik karena Anda pergi ke tempat-tempat tertentu? Mereka telah kehilangan arah. 렘넌트 7명과 히브리서 11장과 초대교회 사람들은 특징 두 가지. 7 remnant dan juga orang-orang di dalam Ibrani 11 dan juga Roma 16, mereka menemukan sesuatu. 같은 인물은 일찌감치 Orang-orang seperti Yusuf, mereka telah menerima jawaban ini di awal ketika mereka masih muda. Dan Musa lah yang menerima jawaban ini setelah dia melewati banyak hal dan ketika ia telah menjadi tua. Jika kita kehilangan arah, maka kita tidak dapat melakukan hal yang penting. Samuel dan Yusuf pun, Samuel dan Daud pun telah menerima jawaban ini dari awal, ketika mereka masih muda dan mereka menerima jawaban ini. 히브리서 11장의 믿음의 영웅들이 다 두 종류란 말이에요. 어릴 때부터 받은 사람이고 나중에 깨달아서 그래서 깨달았기 때문에 응답받은 거예요. Even the heroes of faith in Hebrews chapter 11, there are two people. People who realize at an early age, or Orang-orang people who yang realize later on in their years. 여러분이 menerima 오늘 jawaban 길만 ini 찾으면 내 di awal 인생에 akan menerima 굉장히 jawaban 중요한 ini di akhir hidup mereka juga. If you find a way yourself, then you Maka can itulah really Anda harus find that menerima, turning point in your life. mendapatkan titik balik kehidupan 응답을 ini. 제대로 받을 수 있어요. Only then can Hanya you dengan correctly begitu Anda receive dapat menerima answers to jawaban prayer. yang benar terhadap doa-doa Anda, atas doa-doa Anda. 많은 일들이
있습니다만 다 없어지는 겁니다. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, tapi 없어지지 않는 그 길이 있어요. ada hal-hal yang akan pergi juga, dan ada satu hal yang tidak akan pernah pergi dari Anda, dan Anda harus tahu 여러분 hal ini. 아무리 과학 발전해도 없어집니다. 새로운 과학이 계속 올라오니까요. Tidak peduli seberapa banyak ilmu pengetahuan yang ditemukan. 그래서 최고의 영광을 누렸던 솔로몬 왕이 이렇게 말했어요. King Salomo pun yang telah menerima kemuliaan terbesar, dia mengatakan hal ini. Dia mengatakan ini dengan banyak sekali bahwa segala hal itu sangatlah sia-sia. Itu yang dia katakan, dan apalagi yang dia katakan, 해 아래는 tidak ada hal 없다. baru di bawah matahari. Itu yang dia katakan. 내가 아무리 영광을 전에 있었던 거고 또 있을 수 있다. The glory I received is of the Jadi, past and it could happen again in the future. 다 헛것이다. But there are semua yang telah many diterima itu adalah sesuatu yang Solomon confessed. 뭐 sia-sia. 시시한 법이라고 볼 수 있죠. Itulah pengakuan Salomo. 그러나 헛것 아닌 거 있습니다. Orang-orang berkata itu adalah sesuatu 이 yang 땅에 sangat 새것 있어요. There is a new thing on earth. 분명히 있습니다. Absolutely. 그걸 발견한 자라야만 Jadi ada 승리하게. sesuatu Only yang those who discover that can sangatlah really be true victors. 이제 바울은 이걸 보고 baru, Paul dan saw this. hanya orang-orang yang dapat melihat itu adalah orang pemenang-pemenang 무엇 때문에 sejati. 종교가 많이 있고 Dan Paulus 교회가 telah 많은데 melihat hal 어려움이 ini. 계속되느냐? 길 잃었거든요. And though so many people they face so many hardships, no matter Banyak even sekali though there's so orang-orang, many religions and so many churches. 아니 mengalami 훌륭한 kesulitan-kesulitan. 정치가들이 너무 많은데 무엇 때문에 이스라엘 Bahkan 나라는 banyak 소국 sekali 때문에 어려움 agama-agama dan 당했냐? banyak sekali There's gereja-gereja. so many great politicians, but why is it that the Banyak Israelites sekali became, politisi-politisi. slaves to a different country? It's because they have lost their way. 아니 지금까지 Tapi kenapa 막강했던 orang-orang 나라들 다 percaya menjadi 망했잖아요. suatu 왜냐? budak dari All negara? these powerful nations are Mereka so menjadi great, but they're not now seperti they're itu. failures. Why is it? It's because they have lost Dan the juga way. banyak sekali negara-negara yang sangat Paul knew this. kuat, tapi mereka telah kehilangan And arah. this is recorded in the Bible. 저도 이 Paulus 일을 pun 쭉 tahu akan 보고 hal 난 ini, dan hal 뒤부터요. ini telah dicatat di Alkitab. Setelah melihat hal ini, saya mulai melihat jawaban-jawaban. Bahkan Musa yang sudah tua saja, dia telah menerima jawaban-jawaban dan melihat jawaban-jawaban itu terjadi. Semoga semua orang-orang percaya tidak mendengarkan perkataan saya, tapi benar-benar mendengarkan perkataan Tuhan. Segala sesuatu akan berubah, tetapi hanya satu hal yang tidak akan berubah, dan hanya ada satu cara untuk menemukannya. Dan dalam hal itu, Anda harus menemukan titik balik kehidupan Anda. Banyak orang telah kehilangan arah mereka, tapi mereka tidak sadar. Yang mereka tahu hanyalah mengeluh saja. Saya memiliki sesuatu yang sangat membuat saya sedih dan terpukul di dalam hati saya. Ketika saya melihat banyak sekali orang-orang di gereja saya berkata, oh ini bukan karena perbuatan saya, ini karena itu. Walaupun saya adalah bukan seorang ahli di dalam bidang itu, tapi saya tahu bahwa hal-hal tertentu tidak akan terjadi pada mereka. Saya berkata kepada asisten saya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sangat penting sekali Anda harus memperhatikan hal ini. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, jika mereka tidak mengikuti arah Tuhan, maka semua akan gagal. Anda harus menemukan apa yang harus Anda lakukan hari ini. Hanya dengan begitu Anda dapat mengerti betapa berharganya hidup Anda. Dengan begitu pun Anda akan mengerti seberapa pentingnya bagi Anda untuk memiliki ibadah hari ini. Paulus pun mengerti hal ini. Dia tahu arahnya, dan dia pun memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Dan dia pun mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus, supaya hari ini pun Anda dapat menemukan jalan ini. Nomor 1, jalan apakah yang telah ditemukan oleh Paulus? Paulus telah menemukan titik balik kehidupan fundamental. Tapi apakah itu? Ini adalah suatu pengakuan yang Paulus miliki. Dikatakan di situ bahwa
Masalah ini telah tersembunyi selama abad-abad lamanya, dan sekarang telah disingkapkan dan diketahui. Masalah-masalah itu dan juga solusinya telah disingkapkan, walaupun masalah ini telah selama berabad-abad lamanya tersembunyi. Sekretaris saya tahu akan hal ini. Saya selalu menerima telepon. Ada orang-orang yang ingin meneror saya, ada orang yang meminta tolongan saya, tapi semuanya itu sebenarnya tidak berhubungan dengan saya. Kadang-kadang saya berpikir, orang-orang kadang tidak memikirkan saya, dan orang-orang tidak takut akan saya. Bagaimana orang-orang dapat mengatakan hal-hal tersebut tanpa merasakan rasa takut atau hormat terhadap saya? Dan lalu saya mengubah pikiran itu menjadi pikiran bahwa saya adalah seseorang yang sangat diberkati. Saya dapat hidup dan saya merasa sangat terberkati. Dan saya merasa bahwa mereka tidak beruntung. Orang-orang percaya tersebut, mereka hidup suatu hidup yang sangat sedih sekali. Ini adalah suatu masalah yang telah terjadi cukup lama sekali, dari dahulu. Maka itulah mereka harus menemukan titik balik kehidupan mereka secepatnya. Ini telah tersembunyi selama abad-abad lamanya dan telah disingkapkan dan diketahui sekarang. Dan kemuliaan bagi Allah semua selamanya. Paulus melihat hal ini dan dia tidak mempunyai pilihan, tetapi dalam Roma 16:20 setan akan hancur di bawah kakimu. Tentu saja ini akan terjadi. Jika Anda pergi keluar sana, banyak sekali orang-orang. Bukanlah mudah untuk hidup di dunia ini sebagai seseorang yang percaya dengan Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian dan menipu kalian. Hidup ini penuh sekali dengan orang-orang yang ingin menipu satu sama lain dan juga menjatuhkan satu sama lain. Dengan begitu banyak sekali orang-orang yang percaya dengan Tuhan kesulitan. Mereka harus hidup di ladang yang seperti ini dan hidup terus seperti ini. Tentu saja Tuhan akan melindungi kalian ranam-ranam di dalam ladang ini, tapi saya tetap mengkhawatirkan hal ini. Tetapi jawaban Tuhan adalah solusinya. Ini adalah masalah tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Tetapi Tuhan telah menyelesaikan masalah ini dan Paulus telah menemukan solusi tersebut. Jadi remnant-remnant harus mengingat hal ini. Ketika Anda pergi ke dunia dan orang-orang berkata, saya akan membantu Anda atau ini itu, Anda harus tahu bahwa ada kebohongan di belakang itu. Mengapa orang-orang harus menipu satu sama lain? Karena mereka memiliki keserakahan. Hobi saya adalah memancing. Jika ikan tidak terpancing oleh umpan, maka mereka tidak akan tertangkap. Ada juga ikan-ikan yang tidak makan umpan. Tetapi ikan-ikan yang serakah, mereka memakan umpan tersebut. Jika Anda tidak serakah, maka Anda tidak akan terjatuhkan. Sekretaris saya tahu benar akan hal ini. Banyak orang yang berkata, saya memiliki rumah seperti ini, tanah segini banyak, saya akan memberikannya kepada tarak bank.
Lalu kita akhirnya melihat bahwa hal itu tidaklah benar. Mungkin mereka harus membawanya ke real estate, bukan kepada saya. Saya tahu bahwa kebohongan-kebohongan tersebut hanya menjatuhkan saja. Ada satu orang yang percaya dari Amerika. Ada satu orang bilang, oh saya akan memberikan tanah saya kepada Anda, karena Anda adalah seseorang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Tapi semua itu adalah bohong. Ada satu orang saja yang kebetulan tidak bohong pada saya, tapi banyak orang yang berbohong kepada saya. Bukankah begitu? Ini adalah masalah yang telah tersembunyi selama seberabad-abad lamanya. Dan sekarang pun telah disingkapkan. Tidak ada alasan bagi Anda untuk merasa sedih atau karena semua masalah ini pun yang Anda miliki telah terjadi berabad amat lamanya. Setan telah bekerja atas masalah tersebut sudah sekian lama, tapi sekarang telah disingkapkan dan diketahui di seluruh dunia. Paulus telah mengetahui hal ini. Jadi sekarang Anda harus benar-benar mengikuti ministry di mana kita dapat menyelamatkan orang-orang dari masalah ini. Paulus mengetahui hal ini, maka itulah ia dapat menemukan jawaban-jawaban. Nomor 2, titik balik kehidupan hari ini. Ketika Paulus jalan di Damaskus, ia bertemu dengan Yesus. Dan Paulus pun melepaskan hal-hal segala kehancurannya di masa lalu kepada Yesus. Ini adalah bukan hal yang biasa saja. Dan dia benar-benar memberikan semua kehancuran di masa lalunya kepada Yesus. Dan ia sadar dan dari sana ia menemukan titik balik kehidupan yang luar biasa. Lalu ia bertemu dengan Barnabas. Ini adalah Kisah Para Rasul 11, 25-26. Ini adalah titik balik kehidupan hari ini. Bukankah begitu? Dan pada saat itulah Kisah Para Rasul 13, Paulus bercita-cita menjadi seorang misionaris. Bukankah kedengarannya bahwa kita semua harus menjadi seorang misionaris? Apa yang Paulus lakukan yaitu dia telah mempertaruhkan hidupnya pada masalah ini. Dulunya ia adalah seseorang yang menghentikan Injil, tetapi sekarang ia malah mempertaruhkan hidupnya bagi Injil, untuk membagikan Injil. Banyak orang-orang ingin menghindari masalah, tetapi bagi Paulus, ia ingin mempertaruhkan hidupnya demi Injil. Demi masalah yang telah ia ketahui. Ketika Anda melakukan hal ini, Anda dapat melihat bahwa setan hancur dan setan akan hancur di bawah kakimu. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus bahwa segala kegelapan, kekuasaan gelap yang bekerja di keluarga Anda dan diri Anda dan segalanya akan hancur. Semua kekuasaan gelap yang menguasai dunia ini dan juga Korea pun akan hancur dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada berkat yang lebih luar biasa lagi daripada hal itu. Maka pintu-pintu akan berkat-berkat pun akan terbuka. Dan Tuhan berkata kepada Paulus bahwa Paulus akan menjadi seorang saksi bagi seluruh dunia. Ini adalah titik balik. Setelah ia bertemu dengan Barnabas pun Paulus menjadi seorang yang mendengar Injil.
dan dia pun telah diberikan tugas dari Tuhan menjadi seorang misionaris. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai sekarang pun Paulus mengetahui apa artinya misi yang benar. Tanpa diketahui orang Israel, mereka menjadi budak. Anda berpegang akan firman ini, akan jawaban ini adalah suatu jadwal waktu yang sangat penting bagi Anda. Semoga Anda menemukan titik balik kehidupan bagi Anda. Nomor 3 adalah titik balik kehidupan untuk masa depan. Yang pastinya adalah Anda akan menjadi seorang pemenang. Masa lalu sudah selesai dan setan sudah hancur. Apa artinya? Jika Anda telah menemukan titik balik kehidupan hari ini, maka Anda tahu jadwal waktu masa depan. Kita telah melihat 3 hal di dalam Alkitab. Kita melihat Kisah Para Rasul 13:1-4. Untuk menerima bimbingan Roh Kudus, mereka telah berdoa dan juga berpuasa. Tidak berarti bahwa Anda harus berdoa dan berpuasa. Tapi jika Anda benar-benar berusaha dan juga mengalami sengsara sedikit, maka Anda akan mengalami titik balik kehidupan Anda. Tanpa terlihat oleh mata, Satan telah membimbing orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, dan kita pun sama akan dibimbing oleh Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 16:6-10 dikatakan bahwa Roh Kudus menghalangi mereka dari pemberitaan firman. Kemudian pada malam hari di ayat 9, mereka melihat sebuah visi untuk pergi ke Makedonia. Pada saat mereka dalam doa, mereka dapat melihat titik balik kehidupan yang luar biasa untuk masa depan. Semua pintu-pintu yang tertutup, hal tersebut akan menjadi titik balik yang hebat untuk masa depan Anda. Jangan merasa terpukul akan hal yang tidak dapat Anda lihat. Semua ini akan terjadi. Ini adalah janji-janji yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika Anda beribadah pada hari Minggu, lupakan segala hal dan benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Daripada keserakahan Anda dan juga pikiran Anda, lebih baik dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika Anda dapat bersungguh-sungguh berdoa, maka Anda akan melihat masa depan. Apakah Anda telah mencoba hal ini? Jika Anda melakukan hal ini, ketika Anda pergi ke lapangan, maka segala jalan pun akan terbuka. Dan pada saat itu pun Anda dapat melihat rencana Tuhan akan diri Anda. Rencana Tuhan tidak peduli apapun yang orang-orang katakan. Hanya rencana Tuhanlah yang akan terjadi. Hari ini dan setiap hari, semoga Anda dapat berkat di mana Anda dapat melihat titik balik kehidupan Anda. Kisah Para Rasul 19:1-7. Pergi ke Tiranus pun itu bukan sesuatu yang penting, tetapi di dalam Kisah Para Rasul, Paulus dengan sungguh-sungguh berdoa agar Roh Kudus bekerja pada ruang atas Markus. Dan karena Roh Tuhan sangat bekerja pada saat itu, mereka dapat dan pada saat itu pun pintu Tiranus pun terbuka. Jika Anda berpegang pada firman hari ini, maka Anda dapat melihat pintu-pintu yang terbuka dalam hidup Anda, dan itu menjadi titik balik kehidupan Anda.
Jika orang-orang percaya Tuhan di dalam gereja tidak percaya pada hal ini, maka tidak ada orang pun yang bisa percaya akan hal ini. Orang-orang berkata kita perlu uang. Mereka hanya mengatakannya, mereka tidak berpikir seperti itu. Orang-orang berkata, saya harus mencari uang, saya harus memiliki keuntungan. Mungkin mereka tidak berkata seperti itu, tetapi hati mereka penuh dengan hal itu. Dan karena mereka tidak tahu hal itu, maka roh jahat pun tidak membiarkan mereka bekerja. Ketika gerakan Nephilim terjadi di Amerika, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah Anda telah mengalami hal ini? Apakah Anda pernah melihat pemenuhan Roh Kudus? Jika Anda tidak pernah melihat hal tersebut, Anda tidak dapat melihat jawaban. Jika Anda tidak percaya pada saya, maka Anda tidak ada alasan untuk percaya pada Alkitab ataupun melakukan ibadah. Ini adalah momen-momen yang dilihat oleh roh jahat. Melalui musik, melalui budaya, Freemason telah berkumpul demi gerakan Nephilim. Dan melalui kegiatan dukun pun mereka telah menguasai dunia. Dan mengapa hal ini terjadi? Karena Anda tidak pernah melihat jawaban-jawaban yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Jika Anda melihat 3 hal ini, maka jawaban-jawaban akan datang atas diri Anda. Semua masalah-masalah yang terjadi di dunia ini telah terjadi semenjak masa lalu, berabad-abad lamanya. Semua masalah yang saya alami dalam keluarga saya pun semua telah terjadi berabad-abad lamanya. Jadi apa titik balik kehidupan untuk hari ini? Bukan hanya Injil bahwa Yesus adalah Kristus. Anda harus mempertaruhkan diri Anda demi Yesus adalah Kristus. Itulah titik balik kehidupan Anda hari ini. Paulus yang dulunya menangkap orang-orang Yesus Kristus telah menjadi murid Yesus Kristus. Bukankah ini luar biasa? Semua kutukan-kutukan pun berbalik karena dia telah menerima Yesus Kristus. Apa isi dari Kisah Para Rasul 13, 16, 19? Anda harus benar-benar bersujud di depan Yesus Kristus untuk menerima jawaban-jawaban ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah-khotbah, saya tidak membaca buku. Di khotbah-khotbah saya mungkin saya tidak terdengar sebagai orang yang pintar, dan saya mengakui hal itu. Saya merasa bersalah bahwa saya tidak bisa memberikan Anda banyak sekali fakta-fakta melalui buku. Karena saya merasa bahwa saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika saya membaca banyak hal dan saya memberikan Anda fakta-fakta menurut buku-buku, saya merasa itu adalah sesuatu yang salah. Saya bukanlah seseorang di mana Anda harus belajar suatu ilmu pengetahuan atau belajar sesuatu, tapi saya hanya membaca firman dan saya mendoakan firman itu selama seminggu, dan saya berdoa bahwa Tuhan yang akan menguasai segala dalam diri saya, termasuk pikiran saya. Dan saya berdoa bahwa Roh Kudus pun akan berkuasa atas diri saya,
dan atas lingkungan saya. Dan saya berdoa bahwa Tuhan akan berkata-kata melalui saya, apapun yang ingin Tuhan berikan Anda untuk dengar. Jawaban paling besar yang telah saya terima yaitu jawaban remnant yang telah saya terima 20 tahun yang lalu. Apakah Anda dapat membayangkannya? Ada suatu saat di mana jemaat-jemaat saya telah memberikan persembahan untuk gereja dan untuk membeli suatu lahan untuk gereja, dan saya sangat kaget sekali, dan ini adalah suatu pekerjaan yang Tuhan berikan. Ini adalah karya Tuhan, dan sekarang pun remnant-remnant telah muncul di 32 negara di dunia ini, dan remnant-remnant tersebutlah yang memberikan ibadah. Saya telah mengatakan hal ini, tapi saya benar-benar berdoa kepada Tuhan bahwa Yongdo di Korea Selatan doa-doa sekecil apapun akan terus berbuah di dunia ini, dan semua itu berkat dari karya Tuhan, dan saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan telah memberikan suatu anugerah agar saya dapat pergi ke beberapa negara, tapi itu semua karena dukungan dari Anda sekalian dan juga suatu latar belakang rohani. Saya sangat merasa ini adalah suatu yang sangat berharga. Bagaimana caranya kita dapat membangkitkan anak-anak muda di 32 negara? Hanya melalui doa-doa kalian dan juga melalui kekuatan dari Tuhan. Ini adalah suatu karya Roh Kudus yang luar biasa. Dan juga di dalam ayat-ayat tuh kita telah menerima sesuatu yang sangat penting, yaitu di ayat 9. Pada malam hari, ia telah mendengar dan dikatakan bahwa dia harus pergi ke Makedonia. Dan ketika ia menyadari bahwa itu adalah suatu penglihatan, akhirnya itu pun menjadi suatu titik balik kehidupan bagi Paulus. Dan itu adalah suatu titik balik untuk mengubah zaman. Dan itulah bagaimana dia dapat pergi ke Makedonia. Dan apa yang paling penting, yaitu Roma. Bagaimana cara jawaban-jawaban datang? Mereka menemukan suatu penemuan luar biasa. Paulus mengatakan, saya juga harus mengunjungi Roma. Ini adalah suatu penemuan yang luar biasa. Inilah mengapa Tuhan menjawabnya, bahwa Paulus harus menjadi kuat karena ia harus bersaksi di Roma, di depan Kaisar. Paulus pun dengan nyata pergi ke Roma, dan walaupun cuacanya tidak baik, dan orang-orang hampir mati, dan tidak ada harapan nampaknya, tetapi ia tetap berjalan. Tuhan menjawabnya bahwa Paulus, janganlah takut, engkau harus diadili di hadapan Kaisar. Mendengar hal ini, Paulus membagikan hal ini kepada semua orang yang ada di kapal itu. Dan karya Tuhan pun terjadi, dan ini adalah sesuatu yang telah terjadi dalam sejarah. Semoga Anda dapat dengan kuat berpegang pada firman Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, apakah ada orang-orang di antara kalian yang mengalami kesusahan?
Sebelum Anda menyalahkan Tuhan, Anda harus menyadari bahwa sesuatu yang sudah pantas terjadi telah terjadi hari ini. Sesuatu yang sudah pasti terjadi telah terjadi hari ini. Contohnya, misalnya ada seorang murid yang seharusnya dia belajar, tentu saja dia merasa bahwa dia harus mulai sekarang juga, dia harus belajar. Apakah dia akan berkata, aduh kenapa sih sekolah seperti ini, kenapa guru seperti ini? Kalau murid itu berkata seperti itu, maka murid itu tidak pernah bisa nyadar. Intinya, Yesus tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi jika hal itu tidak harus terjadi. Apa yang harus terjadi akan terjadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan yaitu kita harus mencari dan mengejar titik balik kehidupan. Ini adalah sesuatu yang mutlak. Banyak sekali jemaat gereja di sini. Jika Anda dapat mengubah apa yang telah tertanamkan di dalam diri Anda, maka jawaban-jawaban pun akan datang pada Anda. Pendeta-pendeta di gereja pun dengan satu hati, sepenuh hati, dan juga kontinuasi, Anda harus terus-menerus melakukan hal ini. Anda harus mempertaruhkan hidup Anda demi jemaat-jemaat gereja, yaitu satu hati, sepenuh hati, dan juga kontinuasi. Dan jika kita melakukan hal tersebut, dengan kita mengetahui hal tersebut, kita dapat melihat apa itu RU. Dan kita tidak dapat memberikan persembahan, tidak mengerti apa itu artinya persembahan. Dan juga kita tidak dapat menerima persembahan tanpa mengetahui apa itu artinya persembahan. RU adalah sebuah universitas di Amerika yang akan membangkitkan ketua-ketua dan juga orang-orang yang akan menjadi pemimpin, menjadi saksi-saksi. Dan atas Amerika, kita harus menghancurkan segala kekuasaan gelap yang ada di sana. Dan untuk alasan itu pun, kita telah membangkitkan sekolah itu, universitas tersebut. Dan hari ini pun kita harus mendoakan universitas itu. Banyak sekali jalan, tapi jika Anda tidak tahu jalannya, bagaimana Anda akan menerima jawaban? Ketika Anda berdoa, saat itulah kekuasaan gelap akan hancur. Daud tahu jalan itu, dan dia memuji Tuhan dengan jalan itu. Maka itulah kekuasaan gelap yang ada pada Saul hancur. Ketika saya kembali dari Amerika, saya nonton di pesawat, dan filmnya itu tentang seorang anak yang diculik. Apakah polisi peduli anak itu akan mati atau tidak? Pasti polisi berpikir bagaimana caranya kita tidak membocorkan ini kepada media, dan bagaimana kita bisa membuktikan pada orang-orang bahwa kita dapat menangkap kriminal ini. Semua yang mereka tertarik itu hanya untuk diri mereka sendiri, tapi ada satu polisi yang baik dan ingin menemukan anak tersebut. Dan orang-orang berkata bahwa orang yang baik itu adalah orang yang polisi yang agak gila. Jadi filmnya itu mempunyai makna seperti itu. Dan pada intinya akhirnya memang polisi itu menemukan anak tersebut. Tetapi intinya yang ingin saya bicarakan yaitu banyak orang tidak mengetahui jalan.
Banyak orang tidak tahu jalan mana yang harus mereka ambil, yang mana yang harus mereka tempuh. Dan di dalam hidup saya, titik balik saya itu untuk hari ini dan juga untuk masa depan apa? Sekarang belum terlambat. Bagi kalian yang memikirkan bahwa ini adalah terlambat, ini adalah suatu saat yang tepat. Saat inilah dimana Tuhan akan memulai. Musa berkata, "Oh, saya terlalu tua, saya tidak bisa melakukan ini." Elia berkata, "Saya tidak bisa melakukan hal ini lagi." Elia berkata, "Saya hanya perlu mati saja." Tetapi Tuhan berkata, sebaliknya, semoga Anda dapat menerima jawaban titik balik kehidupan Anda hari ini juga. Banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang di gereja, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka hanya berkelana, tidak menikmati berkat-berkat yang seharusnya mereka nikmati, dan mereka tidak tahu jalan. Bahkan di luar negeri pun, ketika mereka berpegang pada firman Tuhan, mereka dapat berhasil. Bagi orang-orang yang tidak menerima jawaban, kegiatan seperti belajar saja menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali, karena mereka telah kehilangan arah. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus, supaya hari ini adalah suatu hari di mana Anda dapat menerima titik balik kehidupan. Bagaimana kita dapat menemukannya? Yaitu satu-satunya cara, yaitu untuk memulainya. Dan Tuhan pun akan menjawab Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami anugerah-Mu. Biarlah hari ini menjadi suatu hari di mana iman kami dan segala sesuatunya akan bergejolak. Biarlah hidup kami jadi hidup di mana kehendak-Mu terjadi. Biarlah kami menjadi pemenang-pemenang yang dapat melihat masa depan di dalam-Mu. Dan biarlah hari ini menjadi hari di mana kami dapat memulai untuk melihat jawaban-jawaban. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.